Markas Pusat UPM hancur, digempur 26 prajurit TNI. Dilansir dari Viva Militer, Tentara Nasional Indonesia (TNI) baru saja membuat kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka UPM terengah-engah. Bagaimana tidak, dengan hanya mengerahkan 26 prajurit saja, TNI berhasil menyerang dan menguasai markas pusat UPM Makodab 3 Timika di wilayah Kalikopi. Bahkan dalam penyerangan cepat itu, petinggi UPM Timika, Hengki Wamang, tewas. Penyerangan itu dilakukan TNI sehari sebelum HUT RI 75 atau 16 Agustus. 26 prajurit pemberani itu terdiri dari 24 tim serbu dan 2 orang tim intai. Prajurit TNI yang tergabung dalam Operasi Nemangkawi bergerak setelah mendapatkan informasi terkait keberadaan markas UPM di sekitar Timika. Sebenarnya ada 3 lokasi yang terdeteksi, yakni markas UPM di Kalikopi, lalu di Kalikopi Baru, dan markas UPM terbaru yang terdeteksi berada di wilayah Aumoko. Penyerangan dilakukan mulai malam hari dan markas UPM digempur prajurit TNI sekira pukul 05.00 WIT. Dengan cepat prajurit TNI berhasil menguasai markas itu dan melumpuhkan Hengki karena melakukan perlawanan bersenjata. Setelah menguasai lokasi, TNI melakukan penyisiran dan menemukan berbagai senjata milik anggota kelompok UPM yang bermarkas di tempat itu. Di lokasi ditemukan 1 pistol Jericho, 1 pistol rakitan, 1 senjata laras panjang rakita, 300 lebih amunisi berbagai ukuran, 6 magazin masing-masing 3 SS, 1 M16 dan 1 AK, serta 3 bendera UPM. Perlu diketahui, Hengki Wamang bukan orang sembarangan di tubuh UPM. Dia merupakan Kepala Staf Makodab 3 UPM Timika. Hengki merupakan komandan kelompok UPM, sementara pengganti Tony Kualik yang tewas terbunuh. Hengki merupakan orang yang memimpin, merencanakan, dan menyerang aset-aset PT Freeport Indonesia di Timika. KKB kerap meneror, Kapolres Enduga Papua jamin keamanan guru dan tenaga pendidik. Kapolres Enduga Papua AKBP Rio Alexander Panelewen menjamin keamanan tenaga pendidik di wilayah ini. Kepolisian menyebut pendidikan sangat penting untuk membangun Enduga. Kami kepolisian selalu mendukung program pemerintah daerah dalam membangun Enduga yang kita ketahui bersama. Membangun Enduga itu tidak hanya dari segi infrastruktur saja, tapi juga membangun manusianya. Maka dari itu, peran tenaga pendidikan di sini sangatlah penting. Tidak perlu takut lagi masalah keamanan. Kami siap memberi rasa aman dan nyaman. Patroli Kamtipmas saat ini kami tingkatkan, pagi, siang, dan malam setiap harinya tanpa libur. Saya akan pimpin langsung personel saya, papar Kapolres Enduga dikutip dari keterangan tertulis Humas Polda Papua Sabtu 24 September. Tenaga pendidik diminta aktif melapor bila mengalami atau melihat gangguan keamanan. Kepolisian ditegaskan AKBP Rio akan merespon cepat aduan. Kami semua siap menjamin keamanan bagi rekan-rekan tenaga pendidikan. Tidak hanya tenaga pendidikan, tapi semua elemen masyarakat yang ada di Enduga, tegasnya. Sementara itu, Bupati Enduga, Namia Gwijangge menekankan pentingnya peran tenaga pendidikan yang profesional di wilayahnya. Saya selaku Bupati berharap para tenaga pendidikan melakukan tugasnya dengan profesional. Banyak tantangan yang harus kita hadapi di Kabupaten Enduga. Maka saya minta untuk kita semua bergandengan tangan menghadapi setiap tantangan itu.
pelayanan pendidikan di Kabupaten Enduga. Yang menentukan itu semua adalah para tenaga pendidik. Guru-guru baik itu pendatang ataupun asli Enduga, semua harus mengambil peran masing-masing, kata Namia. Saat ini, Enduga disebut Bupati masih kekurangan tenaga pendidik, sedang diupayakan mengisi kekosongan itu. Tidak perlu takut lagi masalah keamanan. Kami punya aparat keamanan yang berpatroli pagi, siang, dan malam, selalu sedia setiap saat menjamin keamanan bagi kita semua masyarakat Enduga. Maka dari itu, saya minta para guru mau mendukung program Pemda dalam membentuk SDM generasi penerus Enduga yang berkompeten, tegas Bupati Namia. Kodam 7 Cendrawasih memastikan klaim Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM yang mengaku menyerang pos dan menembak mati 2 prajurit TNI di Titigi, Kabupaten Intan Jaya adalah hoaks. Dipastikan pemberitaan di medsos dan media online lainnya yang disebar oleh gerombolan KST atau KKB adalah hoaks dan hanya untuk menebar teror ketakutan bagi masyarakat di wilayah Papua. Dikutip dari keterangan tertulis Kodam 7 Cendrawasih, Kamis 22 Juli. Kodam 7 Cendrawasih, Letkol Kav Herman Taryaman mengatakan prajurit TNI di wilayah itu tetap melaksanakan tugas seperti biasa untuk menciptakan situasi keamanan lebih kondusif. Bersama aparat keamanan lainnya, bersama komponen lainnya beserta masyarakat bahu-membahu, bersinergi mewujudkan keamanan dan kedamaian untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua, kata Herman. Herman meminta KKB untuk tidak menyebar hoaks. Ia juga meminta kelompok itu untuk kembali ke pangkuan. Harapan saya, mereka segera sadar. Oleh karenanya, kepada gerombolan KST atau KKB agar segera sadar dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, ujarnya. Sebelumnya, TPNPB OPM mengklaim bahwa Senin 19 September kelompok itu berhasil menyerang pos militer Indonesia di Titigi, Intan Jaya. Kelompok itu mengklaim menembak mati 2 anggota TNI. Selain itu, disebut ada 1 anggota yang mengalami luka tembak.